Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-46. Oke, soal yang pertama. Salah satu cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia adalah dengan cara naturalisasi, yaitu A. Pemberian status kewarganegaraan berdasarkan orang tua, B. Pemberian status kewarganegaraan karena kelahiran, C. Pemberian status kewarganegaraan berbatas waktu, D. Pemberian waktu status kewarganegaraan setelah menetap selama 1 tahun, E. Pemberian status kewarganegaraan melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan mendapatkan status kewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Jadi, cara naturalisasi adalah pemberian status kewarganegaraan melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan. Jawabannya adalah pilihan E. Penentuan status kewarganegaraan dengan cara naturalisasi adalah pemberian status kewarganegaraan melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan. Lanjut soal nomor 2. Pengertian negara berikut ini yang benar adalah A. Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. B. Sosial masyarakat yang diatur secara de facto berdasarkan peraturan untuk mewujudkan kepentingan bersama. C. Kumpulan orang-orang yang tinggal menetap di daerah tertentu dan memiliki kepala negara. D. Organisasi bentukan masyarakat mayoritas yang membuat perundang-undangan. E. Fenomena sosial yang terjadi di setiap benua di seluruh dunia. Soalnya adalah pengertian dari negara. Dari kelima pilihan, jawabannya yang tepat adalah pilihan A, yaitu suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Lanjut soal nomor 3. Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah A. Indonesia yang mandiri, maju, dan visioner. B. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. C. Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur. D. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera. E. Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan sejahtera. Visi Pembangunan Nasional 2005-2025. Visi pembangunan. Berikut pembahasannya. Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Yang dapat dirincikan, yang pertama adalah mandiri, mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, maju, diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga, adil, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Yang keempat, makmur, diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Jadi jawabannya adalah mandiri, maju, adil, dan makmur. Pilihan yang tepat adalah B. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Lanjut soal nomor 4. Untuk mengantisipasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010 lalu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN kecuali A. Meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%, B. Rasionalisasi tarif dasar listrik, C. Memberikan pinjaman tanpa bunga, D. Subsidi terarah ke masyarakat miskin, E. Pembangunan pembangkit listrik di desa. Pertanyaannya adalah, pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN pada tahun 2010 kecuali. Apa yang bukan merupakan langkah kebijakan yang dilakukan oleh PLN atau pemerintah untuk menyehatkan PLN? Nah, berikut pembahasannya. Untuk mengatasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN. Yang pertama adalah meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%. Yang kedua, rasionalisasi tarif dasar listrik. Yang ketiga, memberikan pinjaman kepada PLN tanpa bunga. Yang keempat, subsidi terarah ke masyarakat miskin. Yang kelima, konversi pinjaman pemerintah
ke PLN menjadi ekuitas. Yang keenam, melakukan efisiensi dalam operasi dan investasi. Jadi, berikut ini yang bukan merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyehatkan PLN adalah pilihan E, pembangunan pembangkit listrik di desa. Sedangkan meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%, rasionalisasi tarif dasar listrik, memberikan pinjaman tanpa bunga, dan subsidi terarah ke masyarakat miskin merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyehatkan PLN untuk mengatasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010. Jadi jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 5. Yang merupakan arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia diantaranya adalah nomor. Jadi ada 6 pernyataan. Yang pertama, yang merupakan kita harus memilih yang merupakan kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang pertama, modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit. Alutsista adalah alat utama sistem senjata. Yang kedua, percepatan pembentukan PAM Swakarsa. Yang ketiga, intensifikasi dan ekstensifikasi patrol keamanan laut oleh Badan Keamanan Laut yang didukung oleh efektivitas komando dan pengendalian. Yang keempat, peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama internasional. Yang kelima, peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan, beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri. Yang keenam, meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Yang ditanyakan adalah arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan. Otomatis nomor 6, karena berhubungan dengan perdagangan dalam negeri, otomatis nomor 6 bukan merupakan kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan. Jadi nomor 6 salah. Otomatis E salah. Jadi pilihannya A, B, C, D. Oke. Selanjutnya, nomor 4, peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama internasional juga bukan merupakan pembangunan pertahanan dan keamanan. Otomatis 4 juga kurang tepat. Jadi coret nomor C. C juga kurang tepat. Pilihannya A, B, D. Selanjutnya, poin 5 itu merupakan pembangunan. Nomor 5 merupakan pembangunan pertahanan dan keamanan. Kemudian 3 juga merupakan. Jadi A bukan ya, yang karena bagian 2 percepatan pembentukan PAM Swakarsa bukan merupakan arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan. Jadi jawabannya itu 1, 3, dan 5. Yaitu modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit. Kemudian 3, intensifikasi dan ekstensifikasi patrol keamanan laut oleh Badan Keamanan Laut yang didukung oleh efektivitas komando dan pengendalian. Dan 5, peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan, beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri. Jadi jawabannya adalah B135. Lanjut soal nomor 6. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah A. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten atau kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. B. Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. C. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. D. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. E. Dana yang bersumber dari pendapatan bank daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi yang ditanyakan adalah dana alokasi umum, pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berikut pembahasannya. Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat block grant, yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Jadi, berdasarkan soal nomor 6, yang merupakan pengertian dari dana alokasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pilihan D, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lanjut soal nomor 7. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar. Yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, demi tercapainya tujuan nasional. B. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. C. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional. D. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya persatuan bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya keanekaragaman bangsa Indonesia. E. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang ditanyakan adalah wawasan ke dalam wawasan Nusantara. Berikut pembahasannya. Wawasan ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Wawasan ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi, soal nomor 7 yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah pilihan B, yaitu bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. UUD 1945 sebagai landasan ideologi negara yang berkedudukan sebagai landasan dasar negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN sebagai kebijakan nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional bangsa Indonesia, yang merupakan stratifikasi wawasan Nusantara dalam Peradilan Nusantara adalah nomor A123, B234, C145, D245, E135. Yang ditanyakan adalah stratifikasi wawasan Nusantara dalam paradigma Nusantara. Berikut pembahasannya. Dalam paradigma nasional, kedudukan atau stratifikasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Jadi Pancasila merupakan landasan ideal. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan landasan konstitusional, kalau Pancasila landasan ideal. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Jadi ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional. Dan yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Jadi GBHN merupakan landasan operasional. Jadi dari kelima pernyataan yang benar sebagai stratifikasi wawasan Nusantara dalam paradigma Nusantara adalah yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Satu, betul. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi negara yang berkedudukan sebagai landasan dasar negara. Yang kedua, salah karena Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. Otomatis A salah, B salah, D salah. Pilihannya C dan E. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional, betul. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN sebagai kebijakan nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional bangsa Indonesia. Salah, karena GBHN merupakan landasan operasional, sedangkan yang landasan visional merupakan wawasan Nusantara. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 3, 4. Yang nomor 1, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kemudian 3, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Jadi jawabannya adalah pilihan E, 1, 3, 4. Lanjut soal nomor 9. Fungsi dari wawasan Nusantara dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Kecuali A. Pedoman, B. Dorongan, C. Motivasi, D. Semangat, E. Rambu-rambu. Pertanyaannya adalah fungsi dari wawasan Nusantara dalam segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara maupun bagi rakyat. Tapi yang ditanyakan adalah kecuali, yang bukan merupakan fungsi wawasan Nusantara. A. Pedoman, B. Dorongan, C. Motivasi, D. Semangat, E. Rambu-rambu. Berikut pembahasannya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan atau kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi yang bukan di sini fungsi dari wawasan Nusantara adalah D, semangat. Sedangkan pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu merupakan fungsi dari wawasan Nusantara dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara dan seluruh rakyat. Lanjut soal nomor 10. Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1958 tentang garis besar haluan negara adalah A. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan Indonesia sebagai negara maritim dengan keragaman budaya dan agama. B. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai Indonesia yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. C. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dalam perjuangan mengenai tujuan nasional.
Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Yang ditanyakan pada soal nomor 10 adalah apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1958 tentang garis besar haluan negara. Di antara kelima pilihan, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.